Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Ripandi dengan NIM 093 2023 0143 kelas C5. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul keteknikan dengan tema mendorong inovasi melalui teknologi. Pengantar menyeluruh mengenai keteknikan serta tujuan dan manfaat presentasi ini akan membahas definisi, teknik-teknik, keuntungan, dan tantangan dalam penerapan keteknikan dalam berbagai bidang. Pendahuluan. Presentasi ini akan memberikan gambaran tentang keteknikan serta dan tujuan dan manfaat dalam menciptakan inovasi melalui teknologi. Definisi keteknikan. Keteknikan merupakan kombinasi antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan praktis untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan metode efektif dan efisien. Metode yang efektif dan efisien dalam keteknikan dapat mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Beberapa contoh metode yang efektif dan efisien dalam keteknikan antara lain. Yang pertama, penerapan teknologi tepat guna. Penggunaan teknologi yang sesuai dan tepat sasaran untuk memecahkan masalah teknis secara efisien. Yang kedua, perencanaan yang matang. Perencanaan yang cermat dan terukur untuk menghindari pemborosan waktu, sumber daya, dan tenaga. Yang ketiga, penggunaan alat bantu. Memanfaatkan alat bantu atau perangkat lunak yang sesuai untuk mempermudah dan mempercepat proses kerja. Selain itu, dalam pembelajaran, metode yang efektif dan efisien meliputi: yang pertama, pemilihan sistem pendekatan pembelajaran yang efektif. Memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, perencanaan langkah-langkah dan teknik pembelajaran. Merencanakan langkah-langkah pembelajaran dan teknik yang sesuai dengan materi pembelajaran dan peserta didik. Dengan menerapkan metode-metode ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan hasil kerja di bidang keteknikan secara efektif dan efisien. Teknik-teknik dalam keteknikan. Berbagai teknik dalam keteknikan meliputi metode penelitian dan pengembangan, rekayasa sistem, desain industri, serta pengendalian kualitas. Teknik-teknik ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti teknik sipil, elektronika, dan produksi industri. Keuntungan menggunakan keteknikan. Penerapan keteknikan dapat memberikan manfaat dan keuntungan dalam pekerjaan, antara lain peningkatan efisiensi, pengurangan biaya produksi, peningkatan kualitas produk, serta penemuan solusi baru untuk masalah yang kompleks. Contoh-contoh keberhasilan yang dicapai melalui penerapan ini adalah: 1. Penerapan keteknikan telah menghasilkan berbagai keberhasilan terutama dalam bidang konstruksi dan rekayasa. Beberapa contoh keberhasilan yang dicapai melalui penerapan keteknikan ini antara lain: yang pertama, keberhasilan dalam desain dan konstruksi bangunan. Penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik dalam desain dan konstruksi bangunan telah menghasilkan bangunan yang inovatif, kuat, dan tahan lama. Yang kedua, peningkatan efektivitas dan efisiensi proyek konstruksi, yaitu koordinasi vertikal dan horizontal, penggunaan alat dan teknologi yang tepat, serta manajemen yang baik telah menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proyek konstruksi. Selain itu, penerapan prinsip Pareto juga telah menghasilkan keberhasilan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Prinsip Pareto digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan prioritas
permasalahan yang ada sehingga memberi peningkatan. Yang ketiga, dengan penerapan keteknikan yang tepat, berbagai keberhasilan telah dicapai, baik dalam bidang konstruksi, rekayasa, maupun bidang-bidang lain yang memanfaatkan prinsip-prinsip keteknikan. Tantangan dalam penerapan keteknikan. Penerapan keteknikan tidak selalu berjalan mulus. Ada kendala-kendala yang mungkin muncul seperti keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan, dan resistensi terhadap perubahan. Strategi mengatasi tantangan tersebut: yang pertama, 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia untuk memahami dan menerapkan keteknikan secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup pelatihan, pengembangan keterampilan, dan penyelesaian sumber daya alam dengan kebutuhan sektor. Yang kedua, pengembangan teknologi. Melakukan riset dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan untuk mengatasi tantangan dalam penerapan keteknikan. Hal ini mencakup pengembangan teknologi tepat guna, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan kemampuan dalam mengembangkan teknologi berbasis tahan lama. Yang ketiga, peningkatan kerjasama. Membangun kerjasama yang baik antara pembuat, pengguna, dan pemandu teknologi untuk menciptakan sistem pendukung dan software kerja efektif dan efisien. Kerjasama ini mencakup koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi untuk mencapai tujuan penerapan keteknikan. Yang keempat, penggunaan metode dan teknik yang efektif. Melakukan penelitian dan pengembangan metode dan teknik yang sesuai untuk mengatasi tantangan dalam penerapan keteknikan. Yang kelima, pengembangan sistem informasi. Mengembangkan sistem informasi yang sesuai untuk mengumpulkan, analisis, dan mengelola data dan informasi yang diperlukan dalam penerapan keteknikan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam penerapan keteknikan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek-proyek yang melibatkan penerapan keteknikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.